Assalamualaikum, halo teman-teman pejuang CPNS. Jadi di video ini aku akan kasih video tentang pembahasan soal matematika untuk persiapan kamu menghadapi SKB khususnya untuk masuk CPNS di jalur umum. Buat teman-teman di sini semuanya jangan lupa subscribe channel aku dan tekan lonceng notifikasi biar kamu nggak sampai ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang bab trapesium ya, bangun datar masih. Kemudian ini trapesium. Di soal ini kita akan ditanyakan berapa keliling dan luas sebuah trapesium. Oke, kita langsung baca soalnya ya. Dari trapesium di gambar tersebut diketahui bahwa AP adalah 22 cm. Sekarang saya gambarkan di sini aja biar enak. AP 22 AP ini 22, kemudian CD ini D, ini C. CD itu 10, DE 8, DE 8, nah, E 8. Kemudian dari gambar juga diketahui bahwa panjang AD dan CB itu sama dengan simbol begini ya. Simbol begini ini artinya kedua sisi ini sama panjang. Kemudian sifat trapesium adalah tingginya ini pasti di sini membentuk sebuah sudut siku-siku ya. Di sini juga otomatis siku-siku. Karena dia sudut siku-siku berarti besarnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Nah, untuk menghitung luas trapesium bagaimana? Pada prinsipnya luas trapesium ini adalah terdiri dari 2 buah segitiga dan 1 buah persegi panjang. 1 persegi panjang dan 2 buah segitiga ya. Ini persegi panjangnya, ini segitiga 1, ini segitiga 2 gitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung luasnya? Untuk menghitung luasnya berarti pertama kita hitung dulu luas persegi panjangnya. Luas persegi panjangnya adalah yang diketahui dari sini AB 22 ya, berarti dari A sampai B 22. Untuk menghitung luas persegi panjang kan kita butuh panjang kali lebar. Panjangnya untungnya diketahui di atasnya itu 10. Nah, berarti PL sama dengan P kali L sama dengan panjang 10 dikali lebarnya ini, pakai ini 8, berarti 80. Kemudian berikutnya kita hitung luas segitiganya. Karena kebetulan segitiga yang di sebelah sini sama sebelah sini itu sama persis, berarti kita cukup menghitung salah satu aja, kemudian nanti kita kalikan 2 gitu ya. Luas segitiga 1 adalah setengah dikali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya berapa ini? Gimana kita ngitungnya? Ngitungnya adalah 22 dikurangi 10 ya kan? Berarti kan 22 kurangi 10 adalah sisanya itu adalah ini dan ini. 22 kurangi 10 itu ada 12. Nah, kalau 12 berarti ini tambah ini sama dengan 12. Berarti masing-masing ini berapa? Ini 6, ini 6 gitu. Oke ya. Gampang ya. Berarti ini alasnya 6, tingginya 8. Berarti 6 dikali 8 sama dengan 6 kali 8 48 bagi 2 24. Berarti luas trapesium
atau luas total adalah 80 ditambah 2 kali 24, yaitu 80 tambah ini 48 ya. 48 tambah 80 128. Berarti luas totalnya 128 untuk luasnya. Kemudian kita hitung kelilingnya. Kelilingnya ini lebih gampang lagi. Keliling itu cuma menjumlahkan semua sisi-sisinya. Prinsip keliling tuh itu. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu ngapalin rumus kalau bangun datar. Asal udah tahu prinsip keliling itu apa, luas itu apa, volume itu apa, ya, luas permukaan itu apa, itu enak. Keliling itu prinsipnya cuma ngitung kelilingnya aja. Berarti adalah udah jelas ini diketahui ini 22 dari AB 22, berarti 2 keliling sama dengan 22 tambah dari, nah ini yang persoalan paling ini nih miringnya, BC dan AD. Bagaimana kita menghitung BC dan AD? Kita ada namanya rumus Pythagoras. Atau biar enak kita tulis aja, misalnya di sini panjangnya adalah, untuk panjang dari sini kita kasih simbol A atau X lah, X ya, X. Untuk panjang dari sini ke sini kita kasih simbol Y. Untuk yang berdiri ini kita kasih Z. Oke. Rumusnya Pythagoras adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sekarang yang kita ketahui kan ini Z ini 8 ya. Ini kan 8. Z ini 8 kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kita tahu sama-sama, berarti Y itu 6. Kita jumlah aja. 6 tambah 6 4. Pas. Ini jumlahnya 100, berarti X kuadrat sama dengan 100, berarti X sama dengan 10. Nah, kita tahu nih, berarti X ini 10. Oke? Sekarang kita udah tahu ini sampai sini adalah 22, ditambah sini sampai sini 10, ditambah sini sampai sini itu 10 juga, ditambah sini sampai sini 10 juga. Karena ini sama dengan ini. Oke. Berarti totalnya adalah 30 tambah 22 sama dengan 52. Berarti kelilingnya adalah 52 cm. Gitu caranya. Yang penting kalian harus tahu prinsip keliling itu apa, luas itu apa. Apapun bangun datarnya itu bisa kalian split, bisa kalian pecah-pecah sendiri tanpa harus menghafal rumusnya. Oke. Oke, soal berikutnya itu yang sering muncul dalam tes matematika, dalam hal ini SKP ya, adalah tentang soal basis bilangan. Jadi basis bilangan itu maksudnya adalah gini. Bilangan yang secara umum kita pakai sekarang, yang secara wajar dipakai sekarang adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu dari kata desi. Desi itu artinya 10 ya. Berarti basis bilangan yang sekarang kita pakai biasanya adalah 10, basis 10. Itu kenapa angka yang kita pakai sekarang ini mulai dari 0, kemudian selesai di 9. Nah, ketika sudah sampai di 9, dari 0 sampai 9 kan itu ada 10 ya. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Itu ada 10 jenis angka. Nah, setelah mencapai 9, dia akan mereset lagi, kembali lagi ke 1, kemudian ditambah 0 belakangnya. Maka itu muncul 10 gitu. Nah, itu basis 10. Atau lebih enaknya kalau saya tunjukin aja tabelnya ya. Jadi di sini ada tabelnya.
yaitu kalau basis 10 itu 1, 2, 3, 9, terus dia sampai 9 terus ke 10. Kalau basis 2 itu berarti angka maksimalnya adalah 1. Jadi 1 habis 1 itu nggak ada angka 2, tapi habis 1 langsung 10. Nanti habis 10 11. Habis 11 nggak ada 12. Dia langsung 100 gitu. Jadi kalau basis 10 itu selesai di 9 kemudian kembali ke 10. Kemudian kalau dia basis 2 berarti dia tidak ada angka 2. Yaitu maksudnya basis 10 itu dia ada 10 angka, 10 basis angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis angka basis 10. Kalau basis 2 itu berarti cuma ada 2 jenis angka, dan 0 itu selalu ikut di setiap basis angka. Itu 0 selalu ada, selalu hadir dia. Berarti basis 2 itu cuma ada 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Kalau basis 3 itu berarti angkanya ada 3 jenis, 0, 1, 2. Haram muncul angka 3 di dalam basis 3, bilangan basis 3. Begitu juga seterusnya. Basis 4 berarti angkanya 0, 1, 2, 3. Tidak akan mungkin ada angka 4 di dalam basis bilangan 4. Begitu seterusnya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal di pembahasan bab basis angka. Soal yang sering muncul biasanya adalah kita ditugaskan untuk mengkonversi suatu bilangan dengan basis desimal, kemudian dikonversi menjadi bilangan basis tertentu. Misalnya dalam soal ini adalah basis 2 ya. Jadi tuliskan angka 116 dalam desimal, kamu konversikan menjadi bilangan basis 2. Jawabannya gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya kita tulis gini, 116 kita bagi 2 terus ya, sama dengan 2 kali berapa kemudian sisanya berapa. Itu gini contohnya, 116 bagi 2 itu 58 sama dengan 2 kali 58 tambah 0, nggak ada sisanya kan. Kemudian 58 nya kamu taruh di sini, 58 sama dengan 2 kali berapa, 58 sama dengan 2 kali 58 bagi 2 itu 25 tambah 4, 29 tambah 0, nggak ada sisanya ya kan. Kemudian 29 kamu taruh sini, bagi 2 lagi, 29 bagi 2 itu adalah 14, ada sisanya 1. Kemudian 14 kamu bagi 2 lagi, 14 sama dengan 2 kali 7 ditambah 0. Kemudian 7 kamu bagi 2 lagi, 7 sama dengan 2 kali 3 sisa tambah 1. Kemudian 3 kamu taruh sini juga, 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan bilangan basis 2-nya? Yaitu 2 adalah kita ambil dari sini, ini naik ke sini, sisanya yang kita ambil. Oke, berarti basis 2-nya adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 itu.
biasanya simbol yang menyatakan basis bilangannya ditulis di sini kecil. Nah, gitu. Kalau di atas kan pangkat ya, kalau di bawah ini menunjukkan basis bilangannya. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, yaitu mengkonversikan bilangan dari basis tertentu menjadi bilangan basis desimal. Nah, ini lebih gampang malahan. Misalnya kalau di soal ini adalah bilangan basis 4, 3201 basis 4 konversikan jadi basis desimal ya. Jawabannya adalah ini sama dengan 3. Ini kan sama dengan 3000 ya kan, ditambah, kan kalau kita bedah ini, kita pecah ini gini, 3000 1 2 3 4 30 sorry. Ini 4-nya simbol ya. Berarti ini benar 3000 tambah 200 ditambah 0 ditambah bukan 0, langsung ditambah 1 ya. Kemudian kita faktorkan lagi. 3000 ini adalah kalau basis 4 itu berarti 3 dikali 4, 0-nya ada 3 berarti pangkat 3 ditambah 200 itu kalau basis 4 berarti kita tulis di sini dikali 4, 0-nya ada berapa? 2 berarti pangkatnya 2. Kemudian ditambah, sebenarnya di sini masih ada lagi nih, karena di sininya 0, maka di sini nggak muncul, tapi sebenarnya ada, yaitu 0 dikali 4 pangkatnya 1 ya. Kemudian ditambah lagi 1 dikali 4 pangkat 0. Oke ya. Rumusnya adalah gini, suatu bilangan dengan basis tertentu kita urai dulu, kita pecah dulu gini. Jadi 3000 tambah 200 tambah 0 tambah 1 ya. 3000 ini kalau basis 10, kita ngomong basis 10 itu kan 3 dikali 10 pangkat 3. Kemudian 200 itu adalah 2 dikali 10 pangkat 2 ya kan. Tapi kan ini kita ngomongnya ini adalah bilangan basis 4, bukan basis 10. Karena dia basis 4, maka angka 10 yang di sini diganti 4. Karena angka yang dipangkatkan di sini adalah angka yang menunjukkan basis bilangan tersebut gitu ya. Jelas ya? Makanya di sini kita pasang 4. Kalau 3201 ini basis 3, berarti di sini kita pasang angka 3. Di sini 3, di sini 3 semua. Oke? Kita lanjut ya. Sekarang setelah kita urai begini, kita hitung ini menggunakan aturan bilangan basis 10. Bilangan basis 10-nya adalah berarti kita hitung dulu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Ditambah kita hitung dulu 4 pangkat 2 itu adalah 16. 2 kali 16. Kemudian kita tambah 0 dikali berapapun 0. Kita tambah 1 dikali 4 pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kita tulis. Oke.
Jangan sampai lupa, dasar perhitungan adalah perkalian lebih dulu daripada penjumlahan. Maka walaupun simbolnya begini, saya nggak pasangin kurung, kalian harus paham bahwa sebenarnya ini harusnya yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu ya. Kemudian 3 dikali 64 itu adalah 192 ditambah 2 kali 16 itu 32 ditambah 0 tambah 1. Totalnya ini 33 tambah 192 225. Oke. Jadi jawabannya adalah ini 3201 basis 4 sama dengan 225 basis 10. Gitu. Caranya begitu tadi. Diuraikan dulu per ini gitu. Ini nolnya ada berapa? 1 2 3 2 ini nolnya ada berapa? 1 2 0 ini nolnya ada berapa? Ada 1. Ini nolnya ada berapa? Ada 0 gitu. Jumlah 0 menjadi pangkat di sini. Ops. Jumlah 0 ini menjadi pangkat di sini ya. Gitu. Jelas ya untuk bilangan basis tertentu. Jadi kalau nanti dibolak-balik berapapun basisnya, kamu akan bisa mengerjakan dengan gampang. Oke.